Wabarakatuh. Anak-anak, harapan Beni kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mapel gambar teknik otomotif. Adapun materinya yang pertama yaitu KD 3.1, memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian KD 4.1, memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui standarisasi gambar teknik, kemudian mengetahui alat-alat gambar, mengetahui fungsi masing-masing alat gambar, dan yang terakhir mengetahui cara penggunaan alat gambar. Yang pertama, yang dimaksud dengan gambar itu apa toh? Gambar itu kalau menurut orang-orang teknik adalah sebuah alat untuk menyatakan suatu maksud. Kemudian fungsi dari gambar yang pertama adalah untuk penyampaian informasi, mulai dari perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, dan perakitan produk atau komponen. Yang nomor 2 adalah pengawetan dan penyimpanan. Maksudnya adalah kodifikasi nomor urut gambar dan sebagainya. Yang ketiga adalah penuangan gagasan dan pengembangan. ISO itu adalah merupakan organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersil dunia, bertujuan untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan jalan membuat standar. Setelah membuat standar tersebut, maka akan dibawa ke forum internasional dengan tujuan yang pertama, memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi teknik. Ketiga, bagi negara-negara berkembang dapat memberi petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus bidang teknik. Standar gambar teknik. Standar gambar teknik dapat diberlakukan pada industri antar negara yang dikenal dengan standar internasional atau yang disingkat dengan SI. Negara-negara yang sudah membuat standar antara lain Jepang, yaitu JIS, Belanda NEN, kemudian Jerman DIN, dan Indonesia adalah SIE. Berikutnya kita akan membahas alat-alat gambar yang bisa digunakan dalam menggambar teknik. Yang pertama, kertas gambar, kemudian pensil, pena atau rapido. Ketiga, jangka. Keempat, macam-macam mistar. Kelima, papan gambar dan meja gambar. Ketujuh, penghapus. Dan yang terakhir adalah mesin gambar. Untuk alat-alat tersebut tidak semuanya digunakan untuk menggambar, khususnya untuk jurusan selain yang gambar teknik, yaitu jurusan GB. Yang pertama, kertas gambar. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih atau kertas pada larang dan kertas manila. Karena kertas pada larang ini dan manila adalah jenis kertas yang tidak tembus cahaya, agak tebal, biasanya untuk membuat gambar dengan pensil dan kadang-kadang juga dengan tinta. Ukuran kertas. Masing-masing kertas itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda, mulai dari A0 sampai dengan A5. Masing-masing ukuran kertas mempunyai batas margin yang berbeda pula. Misal kita ambil contoh, kalau A0, batas sisi kiri itu adalah 20 mm. Kemudian sisi atas 10 mm, sisi kanan adalah 10 mm, sisi bawah adalah 10 mm.
Perlu kalian perhatikan untuk ukuran kertas, standarisasinya adalah tidak menggunakan sentimeter tetapi menggunakan milimeter. Berarti kalau 20 mm apabila kita menggunakan garis tepi atau membuat garis tepi berarti adalah 2 cm dan berikutnya. Yang umum digunakan untuk kertas gambar teknik adalah kita menggunakan ukuran A4 dengan ketentuan kalian baca sendiri di tabel. Contoh batas margin pada masing-masing kertas. Kalian amati, kalian cermati. Kemudian berikutnya pensil, pena atau rapido dan penggunaannya. Pensil ini ada pensil biasa, pensil yang dapat diisi kembali, dan pensil mekanik. Kemudian masing-masing pensil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda dan mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda. Untuk memahami tingkat kekerasan pada pensil, kalian perhatikan tabel berikut. Ada yang H, ada yang B, ada yang F. H itu berarti menunjukkan kekerasan. Semakin besar angka di depan H, berarti pensil tersebut semakin keras. Jadi angka ini menunjukkan kekerasan pada pensil. Yang biasa digunakan untuk menggambar gambar teknik adalah pensil 2H. Jadi tolong nanti kalau misalnya ada tugas, kalian harus menggambar menggunakan pensil 2H. Kemudian radiograf. Untuk bagian-bagiannya kalian perhatikan, kemudian kalian pelajari sendiri. Kemudian bagian-bagian pena gambar juga demikian. Kalian perhatikan bentuk gambarnya, kemudian kalian perhatikan bagian-bagiannya. Yang berikutnya penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini fungsinya adalah untuk membuat garis lurus atau membuat garis tegak lurus dengan ketentuan yang pertama, arah pensil harus tegak lurus 90 derajat terhadap segitiga. Kemudian miringkan pensil 80 derajat ke arah tarikan garis. Yang terakhir, dalam menarik garis sambil pensilnya diputar. Kemudian berikutnya pemeliharaan garis atau mistar segitiga. Kalian baca sendiri, kemudian kalian cermati. Yang berikutnya jangka. Jangka fungsinya adalah untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran baik dengan ujung pensil atau dengan tinta. Macam-macam jangka. Ada jangka besar, ada jangka sedang. Fungsinya atau kegunaannya mohon dibaca sendiri. Kemudian jangka kecil yang terakhir adalah jangka Orleans. Jadi masing-masing jangka ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang berikutnya penghapus. Jelas kalau penghapus adalah kegunaannya untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna agar tidak merusak kertas dan gambar. Demikian uraian dari materi hari ini. Tugas kalian hari ini adalah membuat rangkuman tentang alat yang digunakan dalam menggambar, kemudian menyebutkan masing-masing fungsi alat tersebut, dan jangan lupa dikerjakan di buku tulis dan selalu diberi identitas lengkap. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.